Al-Quranul Karim. Di samping ada mukjizat besar yang lain, di antaranya adalah Isra wal Mi'raj. Kemudian satunya lagi adalah ketika Rasulullah diminta oleh orang kafir Quraisy untuk membelah bulan saat beliau sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Sebuah tantangan yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy, jika benar-benar engkau adalah seorang utusan Allah, buktikan. Kami minta supaya kau dapat membelah bulan. Cuman sekedar mengangkat telunjuk. Rasulullah sambil berdoa kepada Allah, bulan itu bisa terbelah. Saat ini masih bisa dibuktikan bekasnya bahwa bulan itu memang terbelah. Saudaraku sekalian, itulah mukjizat Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Lengkap susunan seperti Al-Quranul Karim yang ada saat ini, dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Itulah yang diturunkan oleh Allah SWT ke Baitul Izzah, langit dunia ini. Tetapi di dalam sejarah turunnya Al-Quran, wahyu itu disampaikan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan. Yang terbanyak ketika Rasulullah mendapat pertanyaan-pertanyaan, terutama dari orang-orang kafir Quraisy, jawabannya adalah wahyu Allah turun. Jadi dari Baitul Izzah, langitnya dunia, Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turun sesuai dengan keperluan. Dan yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terjadi berbeda pendapat tentang tanggalnya, tetapi yang jelas sama di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Persis malam hari ini, malam ke-17 Ramadan. Berbahagia kita benar-benar memperingati pada tanggal yang bersamaan ketika ayat yang pertama diturunkan Allah melalui malaikat Jibril di sebuah gua, yakni Ghari Hira atau Gua Hira yang terdapat di Jabal Nur di kota Makkah. Masya Allah, sampai hari ini manusia tidak pernah putus naik untuk melihat sejarah turunnya Al-Quran di Gua Hira. Kelihatan dari bawah, pakaian putih, merayap sampai ke puncak dan melewati bukit itu. Lalu di sana ditemukan sebuah gua. Setidaknya 1,5 jam naik ke sana, lalu turunnya juga seperti itu. Tapi saat ini sudah agak dimudahkan karena pemerintah Saudi telah memperbaiki jalan untuk arah ke gua tersebut. Saudaraku sekalian, disitulah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhilwat, bertahanut, merenung, mau diapakan masyarakat Mekah dan sekitarnya saat itu. Luar biasa kondisi. Itulah yang disebut dengan jahiliyah. Letterlik jahiliyah adalah makna dari kata kebodohan. Apakah orang-orang Mekah saat itu bodoh? Tentu saja tidak. Tapi makna yang terkandung di dalamnya adalah orang-orang yang sulit untuk mudah mengerti tentang agama yang sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saudaraku sekalian, disitulah peristiwa penting ketika Jibril membawa wahyu yang pertama, lalu memeluk erat-erat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang dibilang Rasulullah? Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali dan dipeluk erat, lalu dibimbing oleh Jibril sampai ayat yang kelima pada surat ini. Saudara sekalian, itulah artinya kisah awal terjadi turunnya wahyu yang pertama. Dari kata Iqra yang artinya bacalah. Iqra adalah fi'lu amrin dari fi'il amal qara'ah. Iqra'u. Amar adalah Iqra. Perintah, menyuruh untuk membaca. Padahal ketika kita renungi tentang kalimat membaca, ada 2 unsur penting membaca itu. Ada kalanya membaca itu sesuatu yang bisa kita lihat huruf demi huruf. Ya. Ada yang tidak, manakala kita berada di rumah. Contohnya memerintahkan kepada anak atau cucu kita, baca Fatihah. Apa ada di dalamnya? Bacaan itu, lalu dia mengucapkan, maka itu juga disebut membaca. Di dalam kaidah bahasa Arab, ya, ada juga yang membaca tapi tidak ada suara. Jadi dalam hal ini yang sangat penting suara, membaca dalam hal Iqra ini. Tetapi ketika kita membaca sesuatu tanpa ada tidak ada suara tapi ada teks yang dibaca, itu namanya mutolaah. Itu mutolaah. Saudaraku sekalian, luar biasa peristiwa yang sangat penting itu. Maka ketika Rasulullah pulang, badan beliau menggigil, lalu minta diselimuti kepada Khadijah. Saudara-saudaraku sekalian, saya lepaskan masalah yang itu dalam waktu yang sangat singkat ini. Kita memperingati nuzulul Quran. Yang terpenting pertama, dalam kewajiban kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Wajibuna nahwar Rasul. Kewajiban kita terhadap wajibuna nahwal Quran. Mohon maaf, wajibuna nahwal Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran. Artinya kita punya kewajiban terhadap Al-Quran. Tidak cuma sekedar mendengar Al-Quran, 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 tetapi kita punya kewajiban terhadapnya. Pertama, kewajiban kita adalah mengimani. Kita tahu rukun iman itu ada 6. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wa kutubihi, kutubun jama' min kitabin, kitabun kitabani kutubun, kitab-kitab. Artinya kita beriman bukan sekedar kepada Al-Quran tetapi kepada kutub, jamak dari kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Sekarang sudah digarisbawahi oleh para ulama. Injilnya yang mana? Mohon maaf ya, mungkin suara kita didengar oleh mereka-mereka yang di luar Islam. Yang sesungguhnya pada awalnya diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa. Itu. Cuman batas kita mengimani, tetapi kepada Al-Quran masih banyak kewajiban yang lain. Kewajiban kita yang kedua adalah Al-Quran memerintahkan kepada kita, warattilil Quran tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Masya Allah. Tadi kita mendengar anak kita yang masih muda belia 8 tahun dengan bacaan seperti itu, walaupun masih ada sedikit-sedikit yang perlu dipoles-poles, tapi sudah sangat memadai, merindukan dengan suara yang cukup tinggi. Allahu Akbar.
Betapa bahagia kedua orang tuanya dititipi oleh Allah putra-putri seperti itu. Bersamanya adalah Al-Quranul Karim. Kita doakan semoga dia tetap bersama-sama dengan Al-Quran sampai dewasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, warattilil Qur'an tartila, baca, baca, baca. Ada 3 yang paling mengherankan terjadi di tengah-tengah orang muslim. Yang pertama, ketika di rumahnya tidak punya Al-Quran. Yang kedua, punya Al-Quran tapi tidak dibaca. Masya Allah. Kadang-kadang ada di sebuah rumah, di sebuah keluarga, ketika ada kenduri, ada acara, biasa kita setiap acara itu akan diawali dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ternyata ketika diminta oleh qori yang akan membaca itu, ternyata tidak punya Al-Quran di rumahnya. Astagfirullahaladzim. Artinya kita perlu menjadi renungan. Karena kewajiban kita yang kedua bukan cuma mengimani, tetapi kita diminta untuk membaca. Di dalam bulan suci Ramadan, sekali lagi bulan suci Ramadan, Rasulullah mengajak para sahabat, sahabat juga mengajak kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan selanjutnya sampai kepada kita sekalian di dalam bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemarin saya buktikan baik itu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Biasanya di sako-sako masjid itu melingkar itu penuh Al-Quran. Ini giliran saking habis ya, dibaca semua orang yang duduk di situ pegang Al-Quran. Subhanallah. Para ulama di dalam bulan suci Ramadan menutup bacaan hadis, menutup bacaan lain, apalagi bacaan Quran. Mereka kembali kepada Al-Quranul Karim. Itu di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Subhanallah. Karena apa? Karena memang dalam bulan suci Ramadan ada 4 amaliyah Ramadan itu termasuk diantaranya baca Al-Quran. Ya. Dan itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 kelompok orang. Yang pertama siapa? Talil Quran. Orang yang baca Al-Quran. Hari ini hari ke-16, besok 17. Masih banyak waktu kita untuk menyiapkan diri. Untuk menyiapkan diri membaca Al-Quranul Karim. Berapa kemampuan yang ada dengan kita. Mungkin karena bapak-bapak juga masih banyak kerja yang lain, mencari rezeki, nafkah untuk keluarga dan sebagainya. Tapi masih ada waktu tersisa untuk itu dan harus disiapkan waktu untuk itu. Bayangkan Imam Syafi'i lazim di dalam bulan Ramadan mengkhatam 60 kali. 60 kali. Dalam 1 bulan, kebiasaan beliau pada bulan-bulan Ramadan. Artinya, sehari semalam itu beliau mengkhatamkan 2 kali. Masya Allah, tak coba-coba, aku mengkhatamkan di Masjid Haram sekali tadi. Minggu pertama Ramadan. Minggu kedua Ramadan di Nabawi, alhamdulillah mengkhatamkan 1 kali lagi. Itu pun tidak ada kerja lain padahal. Ya. Saya kadang-kadang, Masya Allah Imam Syafi'i sampai 60 kali, aku 20 kali aja sudah begitu susah kadang-kadang membagi waktu. Karena kita sebagai jamaah, umroh, kadang-kadang mau ziarah, mau ini, mau itu. Ya. Jadi kesempatan-kesempatan yang tersedia hanya mampu sampai di situ. Tapi alhamdulillah bisa mengkhatamkan sampai seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam hal ini tali Al-Quran buat kita semuanya. Ya. Ada sisa waktu. Oke, sudah sahur, mungkin sudah subuh. Berapa kemampuan yang ada dengan kita? 1 ayat, 2 ayat, dan seterusnya, itulah ada.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwasannya membaca satu huruf Al-Quran itu akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu pahalanya dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Masya Allah. Lalu kita baca di dalam bulan suci Ramadan. Ingat, kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Jikalau umatku itu tahu tentang rahasia Ramadan, maka dia akan berharap semua bulan itu adalah Ramadan. Mungkin sebutannya baik lagi, Ramadan pertama, Ramadan kedua, ya tak? Dan seterusnya sampai 12. Karena apa? Menginginkan gitu, karena rahasianya melakukan sesuatu yang wajib sama dengan melakukan 70 kali yang wajib. Melakukan sesuatu yang sunnah sama dengan melakukan yang wajib. Masya Allah. Kita baca Al-Quran 10 kali lipat, lalu dibaca di dalam bulan suci Ramadan, apalagi dibaca di masjid yang mulia, masjidnya Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku sekalian, jadi betapa penting ketika kita merenungkan sisa hidup, sisa usia yang diberikan oleh Allah, yang kita tidak tahu persis kapan, 10 hari ke depan, 1 bulan, 1 tahun, wallahu a'lam bishawab. Nah, kesempatan seperti itu, Ramadan ini anggaplah Ramadan yang terakhir. Sekali lagi, Ramadan ini anggaplah Ramadan yang terakhir buat kita. Tidak ada lagi Ramadan 1445 Hijriah untuk kita. Sehingga kita akan bergegas sisa waktu yang sedikit 14 hari ini untuk kita penuhi dengan kegiatan-kegiatan, terutama untuk membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Saudaraku sekalian, lalu apa lagi kewajiban kita? Bukan cuma sekedar membaca, tetapi punya kewajiban untuk mentadabbur dari ayat demi ayat. Saudaraku, kalau dulu kita sulit untuk mentadabbur ayat ini karena belum ada Al-Quran yang sudah diterjemah, ditafsir, ditakwil dan lain sebagainya, tapi sekarang sudah lengkap. Al-Quran dicetak, diterjemahkan sampai 100 bahasa dunia ini, sudah ada terjemahannya, termasuk tafsirnya. Saya kemarin sempat mengunjungi percetakan Al-Quran terbesar di dunia, dan di Madinah. Masya Allah, begitu banyak jenis Al-Quran yang sudah diterjemahkan dalam bahasa-bahasa dunia. Saudara sekalian, artinya tergantung dengan pribadi kita masing-masing. Apakah kita punya keinginan untuk mentadabbur ayat tersebut? Atau toh cuman sekedar tahu itu adalah kitab Al-Quran, ya selesai. Tetapi betapa ruginya ketika kita tidak menunaikan kewajiban untuk mentadabbur ayat demi ayat. Karena apa? Karena ternyata Al-Quran itu adalah pedoman dan sumber inspirasi untuk menuju sukses hidup dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Allah menjamin ketika orang berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai konsep hidupnya, sebagai sumber inspirasinya. Mau apa aku ketika bolak-balik dalam Al-Quran? Semuanya termuat di dalam Al-Quranul Karim. Sedikit pun tidak ada di luar itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah mujizat Al-Quran. Sampai-sampai ada dongeng mengatakan, kalau semuanya ada dalam Quran, adakah petunjuk untuk membuat pempek kapal selam? Ternyata ada. Ada di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Fas'alu, ya, ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya ketika kamu belum tahu. Lengkap di situ artinya. Subhanallah. Saudaraku sekalian, artinya lengkap di situ. Sampai kehidupan apapun, pertanian, ya, peternakan, perkebunan, pemerintahan, semuanya ada. Bahkan kalau waktu ini luas,
rasanya saya ingin untuk menyampaikan sekelumit tentang bagaimana orang-orang yang berhasil atau sukses itu. Ya. Ternyata sukses itu tidak sebatas duniawi. Ya. Ketika orang mengatakan si A sukses karena dia sudah memiliki kekayaan yang luar biasa, jabatannya tinggi, dan seterusnya, semuanya adalah duniawi. Ternyata itu sukses yang belum sempurna. Kesempurnaan sukses itu adalah duniawi dan ukhrawi. Saudaraku sekalian, apakah itu nanti akan bisa hadir dengan sendirinya terhadap diri kita? Tentu tidak. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk berbuat, dan hasilnya itulah yang akan kita panen nanti. Entah di dunia, apalagi di akhirat. Semuanya adalah apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Maka ada 3 hal yang perlu dicatat untuk sukses itu. Yang pertama, ikhtiari. Sekali lagi ikhtiari. Dan yang kedua adalah ad-du'a, doa. Baru yang ketiga itu adalah tawakal ala Allah. Ikhtiar, berusaha sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Lalu diiringi dengan doa. Istilah Ramadan ini adalah menyertakan doanya. Karena di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah doa itu akan lebih baik, lebih afdal, sehingga istijabahnya akan lebih cepat. Saudaraku sekalian, kalaulah artinya sisa Ramadan 14 hari ini kita manfaatkan untuk juga ikut mentadabbur Al-Quranul Karim. Lalu yang keempat, apa kewajiban kita? Menghafal Al-Quran. Minimal artinya beberapa ayat sudah kita hafal. Paling tidak artinya dalam surat Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek untuk menjadi modal kita menunaikan sholat. Kita sudah melakukan itu. Semakin banyak hafalan, semakin mulia itu. Imam kita hafal Quran, Masya Allah, luar biasa. Semakin banyak, maka akan semakin banyak juga yang akan dituai olehnya nanti keberkahan dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Kita melihat sekarang pertumbuhan hafiz dan hafizah di Sumatera Selatan. Program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh pemerintah daerah. Ya, seprovinsi ini alhamdulillah muncul ya, rumah-rumah tahfiz sudah ribuan. Dan orang-orang hafal Quran, anak-anak yang sudah menghafal Quran sudah ribuan. Ingat era 60-an. Cuman Kiai Rashid Siddiq lalu menelurkan 2 orang hafiz yang terkenal waktu itu, Kiai Dahlan Kandis dan Kiai Hasyim Syafiq Ghani. Masya Allah. Sekarang di mana-mana muncul. Ini kita dukung. Kemudian apalagi yang menjadi kewajiban kita? Memperjuangkan, ternyata adalah bagian dari kewajiban kita. Memperjuangkan, mempertahankan Al-Quran Karim. Ya, paling tidak memberikan penghormatan kepadanya. Orang yang menolong Al-Quran, Allah akan menjanji justru dia akan ditolong oleh Allah SWT. Lihat keberkahan orang-orang yang banyak hafal Al-Quran. Guru ngaji kadang-kadang di dusun-dusun, Masya Allah, tidak punya kerjaan tetap, tapi ketika dilihat anak-anaknya bisa disekolahkan sampai kuliah ke perguruan tinggi, berhasil mendidik anaknya lantaran bibarokatil Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sendiri merasa sebenarnya dengan sedikit Al-Quran yang aku baca, tak menyana, tak disadari sebagai seorang yang biasa-biasa, lalu keberkahan Al-Quranul Karim bisa mencuat juga, bisa ikut dengan bagaimana teman-teman duduk di pemerintahan. Ini teman-teman saya, Pak Najib Asmani, di pemerintahan kemarin sebelum pensiun, Pak Adinda Ahmad Fadlah. Saya terakhir bisa duduk sebagai sekretaris daerah Kabupaten Ogan Ilir. Yang kemarin Dindo aku pernah dibatalkan dong di masjid di Palembang ini.
waktu akan diminta untuk menjadi khotib Idul Fitri, pengurusnya bertengkar karena saya sekretaris daerah itu tidak mungkin orang baik. Begitu artinya ya, udah dicap seperti itu. Ternyata dibatalkan. Alhamdulillah saya diundang lagi sudah itu pada momen yang lain. Mereka minta maaf. Artinya tidak semua orang menduduki jabatan apapun jelek. Ya, insya Allah masih ada, masih banyak yang baik, yang mampu untuk memberikan tausiah dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tahu ibu-ibu udah rindu untuk pulang ini, karena masih banyak bekas-bekas bukuan tadi ada Bu. Tapi aku yakin titipan pesan ini ketika yang terakhir dari kewajiban kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu qulu fis-silmi kafah. Kita jadikan ya Al-Quranul Karim itu membimbing kita untuk hidup dalam Islam secara kafah. Mana mungkin bisa kafah tanpa dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Hendaklah bersamanya. Jadi kita mulailah malam hari ini, pulang dari sini, besok dan seterusnya sampai dengan akhir Ramadan. Kita isi ya, kemuliaan Ramadan itu bersama-sama dengan Al-Quranul Karim. Niat aku tadi Dindo rasanya nak panjang lebar tadi kan, cuman maklum ini Ramadan dan kita membatasi diri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada berkahnya. Nanti ada manfaat buat kita. Sembari kita berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan saya bersama-sama dengan Al-Quran. Itulah tujuan kita hadir malam hari ini, bertahan setelah kita dari berbuka puasa, lalu kita sholat isya dan tarawih, witir, kemudian dilanjutkan dengan sama-sama memperingati peristiwa yang sangat penting, yakni nuzulul Quran. Terima kasih, sekali lagi saya mohon maaf. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbana ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hasin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal karim. Sadaqallahul azim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada gurunda kami Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Takrami Nahrawi MM yang telah berkenan memberikan tausiah mengenai nuzul Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh gurunda kita Bapak Kiai Haji Ahmad Nahrawi MM dapat masuk ke dalam sanubari kita dan jadi teladan serta kita mengambil iktibar dari setiap kejadian, apalagi ini malah malam nuzul Quran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir, baik jemaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang maupun jemaah ataupun pemirsa Aku Mataku TV dimanapun berada. Demikian acara peringatan malam nuzul Quran di Masjid Baitur Rahman Bang Raya tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2023 Masehi. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu, sebelum pulang ke rumah masing-masing, terlebih dahulu panitia telah menyiapkan buah tangan ataupun snack di depan. Kami persilakan untuk mengambil snacknya. Terima kasih.